Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Alhamdulillah, kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan ya. Perjalanan kita sudah separuh pertama sudah habis. Sekarang melangkah ke separuh kedua. Mudah-mudahan langkah kita semakin mantap ya, semakin baik menuju destinasi. Apa destinasinya? Dalam hadis, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Apa destinasinya? Apa tujuannya? Kita mau kemana? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan semua dosa terdahulu. Manusia ini masalahnya dosa. Manusia ini masalahnya dosa. Kalau dia tidak tahu dia buat dosa, itu dosanya berat. Kalau dia tahu dia buat dosa, dia minta ampun, itu akan diampuni. Teringat seorang jemaah dulu masa kuliah di Tripoli, Libya. Ada jemaah itu jemaah biasa saja, orang awam saja, orang masyarakat biasa. Kerjanya bagian listrik. Kalau ada bangunan yang bermasalah listriknya, dipanggil dia bapak itu. Electricity, tukang listrik. Jadi sempat ngomong dengan bapak ini. Orang sana senang mau diajak ngomong ya. Pak, apa ayat Quran yang bertempat di bapak? Dia sembahyang berjamaahnya boleh dikatakan penuh. Kalau kita azan, datang dia ke masjid. Jadi bapak tadi ditanya, apa ayat Quran yang bertempat di hati bapak? Kita tanya, dah 2 minggu Ramadan, ada baca Quran enggak? Kalau ada, apa ayat Quran sudah bertempat di hati? Karena Quran ini obat. Quran ini penyembuh. Quran ini apa lagi? Obat, penyembuh, perawat. Jadi ditanya bapak tadi, apa ayat Quran yang bertempat di Pak? Disebutnya ayat 49 surah Al-Hijr. Kalau tidak ada Quran di tangan, nanti buka Quran, ayatnya tidak sampai sebaris. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Pak, apa ayat Quran yang istimewa di hati bapak? Tadi kita baca Yasin, sudah 3 malam baca Yasin di sini, belum habis lagi. Kita cerita surah Yasin sebenarnya ya. Orang Brunei yang dia baca Yasin dalam tahajud lalu nangis dia. Kalau orang tuh sempat menangis baca Quran, hanyut dosanya. Kalau orang tuh bisa baca Quran dengan genangan air mata, selesai masalah dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosa terdahulu. Jadi bapak tadi bila ditanya, ngomongnya tentu bahasa Arab ya. Ngomongnya itu bahasa Arab, orang Arab kan. Pak, apa Quran yang paling istimewa di hati bapak? Wah, spontan dia jawab, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ayat 49 surah Al-Hijr halaman 264. Coba nanti baca, masuk enggak di hati ayat itu? Kalau enggak masuk, macam mana nak memasukkannya? Kata Imam Nawawi, apa kendala, apa halangan menyebabkan Quran tak masuk hati? Katanya hati kotor. Maka sepatutnya sebelum Ramadan kita berusaha membersihkan hati kita. Maka bila kita baca Quran, masuk Quran itu di hati. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi itu perintah. Perintah kepada Nabi. Allah memerintahkan kepada Nabi, menyuruh Nabi, Nabbi ibadi. Kasih tahulah hambaku itu. Kasih tahulah jemaah Masjid Mutakin Simpang Ampek, Masjid Dagang. Nabi, kasih tahulah
please inform, berilah informasi. Apa? Anni anal ghafurur rahim. Anni anal ghafurur rahim. Aku ini, kata Allah. Allah menyatakan dirinya, ya, zatnya. Anni anal ghafurur rahim. Aku ini, kata Allah, ghafur. Aku ini rahim. Allah tu ghafur, Allah tu rahim. Allah Maha Pengampun, Ghafur Maha Pengampun. Anni anal ghafurur rahim. Akulah Tuhan Allah, zat yang Maha Pengampun, zat yang Maha Rahim. Kalau ulama yang meneliti perkataan kata-kata ghafur ini, katanya ghafur itu mengampuni dosa yang gede, yang besar-besar. Rahim merahmati orang yang beriman. Maka Allah mengasihi Ramadan untuk menghanyutkan dosa. 30 hari berlapar berdahaga, 30 malam ke masjid, 30 hari sholat berjamaah, 30 hari tazkirah sesudah isya, sebelum tarawih, 30 hari tazkirah subuh. Kita subuh kita bukan Ramadan saja, ya. Kita insyaallah 12 bulan setahun, sikit-sikit sehari, mudah-mudahan lama-lama jadi bukit. Nabi ibadi, kasih tahulah hambaku itu. Mereka tidak tahu sebenarnya. Kalau orang itu tahu Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim, penuh masjid ini. Karena sumber keampunan di masjid. Sumber keampunan melangkah ke masjid. Langkah kaki ke masjid, pergi dan pulang menghanyutkan dosa. Duduk di masjid menghanyutkan dosa. Duduk dalam majlis ilmu, faktor yang paling canggih menghapuskan dosa. Duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam tazkirah, duduk dalam tausiah, duduk dalam kultum. Bacalah hadis, ya. Dalam hadis tentang kultum, tentang tausiah mengatakan, sebaik selesai nanti ini Allah mengumumkan kepada malaikat yang datang meliput. Ini malaikat ada sekarang di sini. Malaikat ramai di sini sekarang meliput aktivitas tausiah subuh di masjid dagang, masjid Mutakin. Waktu laporan disampaikan, Allah mengatakan kepada malaikat, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Kalianlah saksiku, dosa mereka yang hadis sudah diampuni. Subhanallah. Jangan dianggap remeh, ya. Jangan dianggap remeh duduk tausiah sesudah subuh. Dalam hadis saya juga dikatakan, orang yang datang duduk memberi tazkirah, mendengar tazkirah setiap pagi dapat 1 bonus haji. Subhanallah. Dengan memberi tazkirah, dengan mendengar tazkirah, dapat 1 bonus haji, macam naik haji. Itulah Rahim. Allah itu Rahim. Anni anal ghafurur rahim. Nanti pulang ke rumah tengoklah ayat ini, ya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Itu yang bertempat di hati Pak Cik itu. Bapak tukang listrik, mau diajak komunikasi, mau curhat, mau menyampaikan isi hatinya. Coba tanya istri, apa yang Quran bertempat di hati? Tanya suami, tanya anak, tanya menantu. Quran masuk di hatinya. Kalau tidak ada Quran di hatinya tuh, hati itu galau tuh, hati itu kusut, hati itu sakit. Jangan-jangan mati. Ada dalam Quran dikatakan, orang sudah mati hatinya. Amwat katanya, mati. Kenapa? Tidak ada Quran di hatinya. Quran ini merawat, Quran ini mengobat, Quran ini mengawetkan, Quran ini memberi kekuatan, memberi tenaga. Subhanallah. Tidak ada Quran dalam kehidupannya. Dah bulan Quran. Hari ini 15 Ramadan. Besok 16, lusa 17. Nuzul Quran. Quran diturunkan 17 Ramadan, di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Allah turunkan Quran malam Qadar. Subhanallah. Jadi kita perhatikan nanti, ya. Ayatnya tidak sampai sebaris dalam mushaf yang ada di sini. Nomor ayatnya 49. Nabbi ibadi anni annal ghafurur rahim. Kenapa saya teringat ayat ini?
Saya teringat cerita sahabat yang di Brunei itu, yang baca Yasin menangis tuh. Susah nak menangis baca Yasin. Bacalah ayat kau. Perhatikan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kasih tahulah hambaku itu, aku maha ghafur, aku maha rahim. Allah maha pengampun. Dikasihnya Ramadan untuk mengampuni dosa. Masih belum serius puasanya, itu dialah. Itu dialah sendiri anehnya penyebabnya. Allah kasih masjid, Allah kasih sholat berjamaah, duduk di masjid mengampunkan dosa, langkah ke masjid pulang pergi menghanyutkan dosa, tidak mau ke masjid. Itu dialah. Ramadan saja ke masjid, sudah Ramadan tunggu Ramadan lagi, itu dialah tuh. Tapuk dado tanya selero lah. Tapuk dado tanya pendapat ya. Tapuk parit tanya selero. Perhatikan nanti ya. Bisa kita baca nabi. Coba menabi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim. Nabi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim. Nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Kasih tahu hambaku itu, aku maha ghafur, aku maha rahim. Allah kasih Ramadan untuk menghanyutkan dosa seumur hidup. Allah kasih salat untuk menghanyutkan dosa dari subuh ke zuhur. Sembahyang zuhur kita hanyut dosa antara subuh dengan zuhur. Kemudian sembahyang asar nanti hanyut pula dosa antara zuhur dengan asar. Sembahyang maghrib hanyut pula dosa antara asar dengan maghrib. Sembahyang isya hanyut pula dosa antara maghrib dengan isya. Sembahyang subuh hanyut pula dosa antara subuh dengan isya dengan subuh. Begitulah solat 5 waktu. Kalau kita baca ayat tentang solat 5 waktu dalam Quran, katanya innal hasanat yuzhibun. Iya, kalau habis dosanya insyaallah dia akan ringan berbuat taat. Dia akan semakin khusyuk salatnya, semakin rajin ibadahnya, semakin meningkat kualitas dan kuantitas kehidupannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa ra'na ilaika birahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ighfir lana dzambana kullahu dikkahu wa jillah wa awwala wa akhira wa alaniyati wa sirra. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.